Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2241 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai ayat 28. Di bawah perikop melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa sejak Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak memerintahkan kepada mereka untuk membuat satu korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya yang berikut inilah kata firman Tuhan ini yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Apa itu? Apa perintah Tuhan kepada umatnya? Yang pertama, dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Ulangan pasal 28 di bawah perikop berkat ayat 1. Ulangan 28 ayat 1 berkata begini.
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 14, itu janji berkat Tuhan kepada umat Tuhan kalau mereka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Tuhan tidak mendengarkan firman Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Kalau saudara melihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-46, di sana bicara tentang kutuk. Perhatikan ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sederhana. Saudara mau diberkati apa mau menerima kutuk? Saya yakin dan percaya kita semua sepakat kita mau diberkati. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Saudara, di saat saudara menerima firman Tuhan, maka firman itu akan menguasai kita. Saudara, firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara menerima firman itu, maka sang sumber berkat itu akan memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga kita diberkati Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali umat Tuhan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Makanya saudara, ada seorang anak yang memberikan masukan kepada ayahnya ketika ayahnya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa masukan dari anaknya? Pak, tolong khotbahnya jangan panjang-panjang, karena kami mau main game. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi sekarang. Orang gak mau lama-lama mendengar firman, gak mau belajar tentang firman. Mereka mau supaya ibadah cepat selesai, supaya mereka bisa main game. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu belajar. Amin. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar merendahkan hati kita, mendengarkan sang firman berbicara kepada kita, mengoreksi hidup kita, menegur kita, menasihati kita dengan firman. Dan saya percaya firman itu akan memberkati kita. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan apa? Belakangnya dan bukan mukanya. Artinya apa? Mereka memang betul-betul menolak firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Ayat 25, perhatikan. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi-nabi, hari demi hari terus menerus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan yang menegur kita. Kalau firman itu menegur kita, bertobat. Amin. Jangan keraskan hatimu, jangan membelakangi saudara hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi mari kita mau memperhatikan. Amin. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita mau dengarkan firman Tuhan itu. Amin.
Karena firman Tuhan itulah cara Tuhan berbicara kepada kita, berbicara untuk menegur, menasihati kita, supaya kita yang tadinya salah jalan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan kepada umat Tuhan itu sederhana. Tuhan tidak meminta syarat, harus kerbau yang gemuk, harus lembu yang beratnya 1 ton, harus kambing domba yang besar, gemuk, tambun, dan sebagainya. Tuhan tidak minta syarat itu kepada umat Tuhan. Tuhan minta saudara dan saya umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan yang menjadi wakil Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan sangat jelas. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Kebanyakan kita, hamba-hamba Tuhan, mau supaya orang mendengarkan apa yang kita ngomong, apa yang kita bilang, apa yang kita katakan. Kita mau semua orang mendengarkan. Tapi seringkali kita sendiri di saat ditegur firman Tuhan kita gak mau dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus meresponnya dengan bertobat. Amin. Terima itu. Jangan keraskan hatimu. Biarlah firman Tuhan itu mengoreksi kita, sehingga terus kita diperbaharui. Semakin hari semakin serupa dengan gambar kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Perintah Tuhan yang pertama kepada umatnya adalah dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah apa? Firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadi Allahmu dan saudara dan saya menjadi umat Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi Allah kita, maka kita tidak perlu takut pada ancaman, pada bahaya sekalipun. Kita gak perlu khawatir. Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dia akan menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara dan saya yang adalah umat Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dengan baik. Yang kedua, apa perintah Tuhan kepada umatnya? Ikutlah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, dan ikutilah. Amin. Saya percaya saudara, yang dimaksudkan ikutilah di sini, kita harus mengikut Tuhan. Amin. Kemana Tuhan bawa kita, ikut saja Tuhan. Saudara tidak akan tersesat. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi kalau saudara saat ini percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Ikut saja apa kata Tuhan. Ikut saja. Tuhan tidak akan membuat saudara tersesat. Tuhan tidak akan membiarkan saudara mati sia-sia, mati binasa. Tidak akan. Kalau saudara ikut Tuhan, maka saudara ada di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan, pasti Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya apa saudara? Kita ada dalam pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Makanya saudara, ikut saja apa kata Tuhan. Mari kita ikuti Tuhan. Jangan ikuti maunya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang maha indah, pada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi orang yang tersesat. Tidak mungkin. Saudara, kalau kita tidak ikut Tuhan, justru kita tersesat. Saya percaya kalau kita selalu ikut Tuhan, Tuhan akan membawa kita
kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Kalau kita ikut Tuhan, kita pasti keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang selalu ikut Tuhan, mereka akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Saudara, perintah Tuhan jelas kepada umatnya, kepada kita semua. Ikutlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali penyelewengan, saudara. Artinya apa? Banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Saudara, banyak orang menganggap, wah pendeta ini luar biasa, apalagi gelar akademiknya, wah S3 teologi. Saudara, tapi ternyata ajaran-ajarannya mulai menyimpang. Makanya selalu saya bilang kepada jemaat, jangan ikut pendeta, ikut Tuhan. Amin. Karena pendeta-pendeta ini banyak juga yang sesat, banyak juga yang ngawur. Makanya saudara harus ikut siapa? Ikut Tuhan saja. Kalau saudara sudah ikut Tuhan, saudara akan mengenali mana hamba-hamba Tuhan yang asli dan mana yang palsu. Mana yang nabi-nabi palsu, saudara akan mengenali mereka. Karena saudara ikut Tuhan. Amin. Bukan ikut pendetanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kala bingung, saudara. Pendeta satu bilang A, pendeta satu bilang A+, pendeta satunya amin, pendeta yang satunya bilang C, pendeta yang satu bilang K. Beda-beda, saudara. Makanya kita harus ikut Tuhan saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan jelas. Ikut Tuhan saja. Jangan ikut yang lain. Ikut Tuhan saja. Amin. Haleluya. Perintah yang ketiga, perintah Tuhan kepada umat Tuhan. Firman Tuhan masih di dalam Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-23, perhatikan. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Haleluya. Yang ketiga yang saya tangkap di sini, apa perintah Tuhan kepada umatnya? Taatilah perintah Tuhan. Amin. Banyak orang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya apa yang menjadi perintah Tuhan dikerjakan oleh semua gereja Tuhan, oleh jemaat Tuhan, pasti dunia ini dimenangkan bagi Kristus. Tapi yang menjadi masalah, banyak orang tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang celakanya lagi, orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, tapi mau sok-sok seolah-olah dia melakukan. Makanya banyak orang yang saya lihat banyak manipulasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan, yang benar. Artinya apa? Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan tepat, tidak kurang, tidak lebih. Tepat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang taat. Tuhan tidak memakai orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang hidup dalam dosa. Tuhan gak akan pakai mereka. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Apa kata Tuhan, kita mau lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup hanya mendengar. Banyak orang mendengar firman Tuhan dengan baik, bahkan sampai tertidur dia, saudara. Tapi pertanyaannya, dia taat gak pada apa kata firman itu? Dia melakukan atau tidak? Apa yang menjadi perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bukan persembahanmu, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya menjadi pendengar yang setia, tapi tidak pernah melakukan, maka
sia-sia hidup kita. Tuhan mau kita dengar-dengaran pada firman, ikut teladan Kristus, dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan perintahkan dan harus kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berkat-berkat dari sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.